Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang dari kelas Logistik A akan mempresentasikan tugas integrasi 2 beranggotakan Erwan Nugraha dengan NPM 161-19011, Rafael MT Sumokil dengan NPM 161-19029, dan Rizka Padilla dengan NPM 161-19031. Pada tugas integrasi 2 ini, kami mengambil judul Analisis Pementarian Logistik di Jakarta dengan menggunakan metode model sistem dinamik pada studi kasus bencana alam banjir di Jakarta. Di sini kami akan membahas deskripsi problem, RPD dan deskripsi, list of problem and gap analysis, 6 elemen of problem, fishbone diagram, flowchart pemecahan masalah, gambar aduan banjir DKI Jakarta, data banjir, data bantuan logistik, causal loop diagram, stock flow diagram, skenario, kesimpulan, dan juga saran. Deskripsi problem. Humanitarian logistik adalah manajemen logistik yang diperuntukkan pada penanggulangan bencana atau sering disebut dengan logistik kemanusiaan. Permasalahan yang sering terjadi yaitu pada saat pendistribusian, yang mana jumlah bantuan itu kurang tepat untuk para korban, serta sistem pendistribusian ini yang belum siap atau kurang maksimal untuk pendistribusian secara tepat. Kemudian terdapat data-data dari tahun 2020. Data yang kami ambil yaitu pada bulan Januari dengan KK yang terdampak sebanyak 22.148 dan jiwa yang terdampak sebanyak 83.406. Korban meninggal 19 dan jumlah jiwa mengungsi tertinggi yaitu 36.445. Next. Selanjutnya pada RPD menjelaskan bencana alam yang terjadi di Jakarta yang menyebabkan 223 kecamatan yang terendam akibat banjir, sehingga BNPB turun tangan untuk mengatasi permasalahan bencana tersebut dengan menyediakan tim evakuasi, tim medis, dan posko-posko untuk masing-masing kecamatan. Kemudian dalam bencana tersebut terdapat korban yang meninggal sebanyak 23 jiwa dan yang mengungsi sebanyak 25.093 jiwa. Namun barang bantuan atau sistem untuk pendistribusian belum maksimal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga pihak terkait melakukan perhitungan untuk jumlah bantuan yang tepat dan sistem pendistribusian apa yang tepat untuk semua korban. Selanjutnya, pada list of problem, yaitu list of problem sebagai berikut. Problem owner yaitu BNPB, problem user, tim medis, tim evakuasi, dan relawan. Problem customer yaitu para korban bencana, dan problem analysis or solver. Kemudian gap analysis, kondisi yang sekarang terjadi yaitu banyak jiwa yang terkena dampak, jumlah bantuan bencana yang masih kurang tepat untuk didistribusikan kepada para korban. Dan juga sistem yang kurang tepat untuk mendukung pendistribusian paket bantuan bencana. Kondisi yang diharapkan yaitu untuk mendapat jumlah bantuan yang tepat kepada para korban yang terkena dampak dan juga sistem yang sesuai untuk pendistribusian paket bantuan bencana. Selanjutnya. Selanjutnya ada 6 elemen masalah. Yang pertama itu ada pembuat keputusan yaitu BNPB Jakarta. Lalu tujuan pembuat keputusan yaitu untuk membantu korban banjir dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu keputusan terkait, ya kriteria keputusan terkait, yaitu kendaraan sebagai sarana pengangkut, bantuan logistik, kebutuhan korban, posko evakuasi korban, tim medis, tim evakuasi korban. Keempat, ukuran kinerja, yaitu tim evakuasi dan tim medis dapat cepat tanggap menemukan orang yang hilang dan dapat mengobati korban yang luka-luka. Yang kelima, input kontrol atau tindakan alternatif, yaitu memiliki sarana pengangkut yang memadai dan memberikan bantuan logistik secara merata. 6. Konteks di mana masalah terjadi, yaitu di Jakarta. Berikutnya ada fishbone diagram. Itu terdapat 5 elemen, yaitu mesin, material, environment,
terus man dan method. Pada mesin terdapat kurangnya kendaraan karena kurangnya komunikasi akan kendaraan. Kemudian kendaraan yang mogok akibat pemeliharaan kendaraan kurang baik. Kemudian pada material terdapat bantuan logistik terlambat datang dan bantuan logistik yang cacat. Kemudian pada environment itu cuaca yang buruk dan akses jalan yang kurang baik. Kemudian pada man, kurangnya hafal rute karena relawan mungkin dari kota lain, dan kurangnya relawan bencana. Terus metode, itu pendataan korban kurang lengkap karena informasi kurang, dan terakhir terlambat mendapat informasi karena gangguan sinyal. Berikutnya ada flowchart pemecahan masalah, yaitu terdiri dari mulai identifikasi masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, kesimpulan, selesai. Gambaran umum banjir DKI Jakarta. Banjir pada DKI Jakarta ini terjadi sejak 30 Desember 2019 sore sampai malam tahun baru, yang dikarenakan oleh curah hujan yang cukup tinggi serta melanda Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu, sejumlah pemukiman penduduk serta ruas jalan praktis terendam banjir dengan ketinggian 30 cm hingga ratusan cm, yang menyebabkan ribuan rakyat pun wajib mengungsi dikarenakan tempat tinggal mereka yang terendam banjir, serta warga yang tertahan pada tempat tinggal masing-masing juga mengalami hambatan seperti pemadaman listrik dan lain sebagainya. Mereka juga mengalami krisis air yang dikarenakan oleh jaringan pipa milik PT Palajaya serta atas sempat terputus. Oleh karena itu, penerbangan pada Bandara Halim Perdana Kusuma juga terpaksa dibatalkan dampak oleh landasan tergenang banjir. Kemudian terdapat data banjir pada kerusakan dan kerugian. Kerusakan yang disebabkan yaitu pemukiman, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, jembatan, rumah ibadah, dan kantor pemerintah. Total bantuan yang didonasikan dengan jumlah 190.864 M. Data korban banjir 2020, jiwa yang terdampak itu sebanyak 83.406 dan korban jiwa sebanyak 19. Data kendaraan yang siaga untuk banjir yaitu dengan jenis rescue, technical unit, dapur umum lapangan, truk, tangki air, water treatment, motor trail, dan motor dapur umum. Selanjutnya, pada data bantuan logistik, terdapat barang bantuan yang akan dikirimkan yaitu sandang, kasur 100 x 200 cm, kidswear, selimut, footwear, makanan siap saji, lauk pauk, family kit, perlengkapan sekolah, seragam sekolah, tenda serbaguna, velvet, tenda gunung, perlengkapan tagana, perlengkapan dapur keluarga, dapur umum lapangan, mie instan, beras reguler, dan peralatan kebersihan. Berikutnya ada causal loop diagram. Nah, di sini pada causal loop diagram untuk yang pertama itu terjadi reinforced loop antara paket barang bantuan, laju kedatangan bantuan pemerintah, dan persediaan barang bantuan dan persediaan bantuan ke paket barang bantuan sehingga terjadi reinforced loop. Yang kedua itu terdapat reinforced loop pada stok barang bantuan yang dipengaruhi oleh persentase bantuan, kemudian laju kedatangan bantuan, dan persediaan bantuan. Sehingga persediaan bantuan memiliki hubungan dengan stok barang bantuan dan terdapat loop reinforce. Kemudian persediaan bantuan memiliki hubungan dengan alokasi bantuan yang di mana alokasi bantuan dipengaruhi oleh jumlah bantuan per bulan. Kemudian jumlah bantuan terkirim memiliki beberapa variabel yang mempengaruhi jumlah bantuan terkirim, antara lain kemampuan kendaraan mengangkut, itu disebabkan oleh kapasitas muatan, kemudian kapasitas barang angkut yang disebabkan oleh persentase kondisi kendaraan dan jumlah kendaraan. Lalu jumlah bantuan terkirim memiliki hubungan negatif terhadap kebutuhan belum terpenuhi. Lalu laju permintaan memiliki hubungan positif dengan kebutuhan belum terpenuhi. Dan laju permintaan juga dipengaruhi oleh persentase terdampak dan jumlah penduduk. Lalu pada jumlah penduduk, terdapat reinforced loop, yaitu
eh, laju kelahiran memiliki hubungan positif dengan jumlah penduduk, dan jumlah penduduk memiliki hubungan positif dengan laju kelahiran. Dan laju kelahiran sendiri dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Lalu jumlah penduduk juga dipengaruhi oleh laju kematian, karena jumlah penduduk dapat berkurang karena laju kematian, dan laju kematian sendiri dipengaruhi oleh persentase kematian. Selanjutnya pada SFD terdapat 3 part, yaitu pendistribusian barang pada bagian atas, kemudian permintaan pada bagian tengah, dan populasi pada bagian bawah. Pada pendistribusian barang, dengan range post yang terdapat pada paket barang bantuan persediaan dan laju bantuan pemerintah, kemudian range post yang kedua pada persediaan bantuan, stok barang bantuan, dan laju kedatangan bantuan, yang menuju ke jumlah bantuan terkirim sebanyak 254.991. Kemudian pada populasi, jumlah penduduk yang dihasilkan dari laju kelahiran dan laju kematian masuk ke permintaan yang menghasilkan 320.968. Kemudian langsung masuk ke dinamik variabel antara laju permintaan dan jumlah bantuan terkirim yang menghasilkan 320.713.000. Next. Skenario pada mode awal ini terdapat data yang sama seperti stock flow diagram, sehingga terdapat jumlah orang yang tidak mendapat bantuan sebesar 320.713. Terdapat skenario 1 dengan data jumlah kendaraan menjadi 10 dan kapasitas muatan menjadi 100, sehingga didapatkan jumlah orang yang belum mendapat bantuan sebanyak 295.469, yang berarti bahwa skenario pertama ini dapat mengurangi sedikit dari mode awal. Selanjutnya pada skenario 2, terdapat data jumlah kendaraan menjadi 11 dan juga kapasitas muatan menjadi 110. Sehingga didapatkan jumlah orang yang belum menerima bantuan sebanyak 290.114, yang berarti bahwa masih banyak yang belum terpenuhi. Pada skenario selanjutnya, skenario 3, dengan data jumlah kendaraan 20 dan kapasitas muatan 200, didapatkan orang yang belum menerima bantuan sebanyak 218.971. Maka skenario ini masih belum memenuhi semua kebutuhan bantuan dari para korban, tetapi sudah memenuhi dibandingkan dengan mode awal. Di skenario 4 atau terakhir ini dapatkan data jumlah kendaraan 20 dan kapasitas muatan 300. Sehingga orang yang belum menerima bantuan sebanyak 167.973, dan skenario ini masih belum memenuhi semua kebutuhan bantuan dari para korban, tetapi sudah memenuhi hampir seluruhnya dibandingkan dengan mode awal. Berikutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis yang telah diolah menggunakan analogi pada kasus bencana alam banjir di Jakarta, dapat ditarik kesimpulan bahwa skenario yang efektif untuk memenuhi kebutuhan bantuan para korban adalah skenario 3 dan 4. Dikarenakan dari skenario 1 hanya memenuhi setengah dari model awal, dan dari skenario 2 didapatkan sekitar 60% yang terpenuhi. Sedangkan skenario 4 hampir terpenuhi lebih dari 60%. Sehingga yang paling efektif untuk pendistribusian barang logistik atau barang bantuan logistik ada pada skenario 4, dengan jumlah orang yang tidak terpenuhi tersisa 168.000 orang. Kemudian saran, berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah memberikan kuota paket bantuan, dan paket bantuan tersebut telah diubah dari uang ke barang ke pengungsian banjir, dan di masing-masing posko melakukan pendataan penduduk, sehingga penduduk yang berada di masing-masing posko mendapat paket bantuan dan masing-masing sudah sesuai dengan kebutuhan mereka, dan sama rata antara korban yang terdapat di semua posko pengungsian banjir.
di Jakarta. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf juga apabila penyampaian materi kita kurang lengkap. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.